TNI klaim KKB di Papua sudah terjepit, panik, sudah bubar kocar-kacir. Melansir dari Cecen Indonesia, TNI mengklaim saat ini kelompok kriminal bersenjata KKB sudah dalam posisi terjepit. Diduga anggota KKB juga ada yang tewas tertembak saat penyerangan di Mugimen, Nduga, Papua, Sabtu, 15/4 lalu. Penyerangan oleh KKB itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehartens. Bayangkan 36 orang prajurit TNI itu kira-kira menembak enggak? Dari ratusan peluru yang dibawakan pasti menembak. Nah, dari mereka pasti ada yang mati. Nah, mereka tidak menyebutkan itu. KST tidak menyebutkan, kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda Julius Wijoyono saat dihubungi. Jadi mereka sudah terjepit, sudah bubar kocar-kacir, sambungnya. Julius menyampaikan keberhasilan pihaknya mengevakuasi Pratu F yang tewas karena melompat ke jurang sedalam 140 meter. Juga menjadi indikasi bahwa posisi KKB semakin terjepit. Ini tim bisa mengevakuasi yang kedalaman jurang 140 kalau situasi tidak aman kan tidak mungkin. Pasti diserangkan, ujarnya. Indikator lainnya, kata Julius. Semakin banyaknya hoaks atau berita bohong yang disebar oleh KKB hingga meminta dukungan dari berbagai pihak. Itu ciri pihak yang sedang panik, ucap dia. Sebelumnya, TNI berhasil menemukan jasad satu prajurit korban tewas saat misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehartens. Total ada 5 prajurit TNI yang gugur dalam penyerangan oleh KKB tersebut. Jenazah Pratu F ditemukan oleh tim gabungan yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan oleh KKB, kata Yudo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Jenazah Pratu F langsung dievakuasi ke Timika, untuk kemudian dibawa ke RSUD setempat guna pemulasaraan jenazah. Selanjutnya, jenazah almarhum akan dipulangkan ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah pada Senin, 24/4 besok. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda, Laksda, Julius Wijoyono menyebut Pratu F bukan tewas karena tertembak KKB, melainkan jatuh ke tebing sedalam 140 meter saat berupaya menyelamatkan diri. Karena mencoba untuk escape dari serangan, melompat ke tebing, tidak tertembak, ucap dia. Jadi korban kelima dari kebiadaban KKB, evakuasi Pratu F mencekam. Melansir dari KNEN Indonesia, TNI kembali berhasil menemukan jasad satu prajurit korban tewas penyerangan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua saat misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehartens. Jenazah alem Pratu F langsung dievakuasi ke Timika, selanjutnya dibawa ke RSUD untuk pemulasaraan jenazah, ujar Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda Julius Wijoyono, Minggu. Pratu F merupakan korban kelima yang gugur akibat serangan KKB di Mugimam, Nduga, Sabtu, 15/4 lalu. Jasad Pratu F ditemukan oleh tim gabungan TNI Polri yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan. Julius menyatakan jasad Pratu F akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang pada Senin, 24/4 besok. Almarhum gugur sebagai kusuma bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berduka atas kejadian ini. Walaupun dalam suasana Idul Fitri 1444 Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI atas nama Pratu F personel dari Satgas Yonif R321 GT dalam kondisi meninggal dunia, kata Julius. Sebelumnya, TNI sudah lebih dulu menyerahkan 4 prajurit korban tewas serangan KKB ke pihak keluarga. Mereka atas nama Pratu Miftahul Arifin, Pratu I, Pratu K dan Prada S. Para prajurit TNI yang tewas ini mendapat kenaikan pangkat luar biasa. TNI saat ini tengah memberlakukan status siaga tempur pasca prajurit tewas akibat serangan dan tembakan KKB dalam misi penyelamatan Kapten Philip beberapa waktu lalu. Siaga tempur diklaim akan diberlakukan di pusat operasi KKB saja.
TNI meminta KKB menyerahkan Kapten Philip dan berjanji tidak akan melakukan penyerangan apabila hal itu dipenuhi. Kalau mereka menyerahkan pilotnya, kita tidak akan menyerang. Sudah selesai, tutur Julius beberapa waktu lalu. KKB Papua diserbu usai salat maghrib. Para anggotanya tak berdaya, dihujani peluru TNI Polri. Melansir dari TRI-BUNPAL.com, prajurit TNI Polri terus berupaya memerangi kelompok separatis di Papua. Perjuangan mereka pun mulai membuahkan hasil. Satu persatu orang penting KKB Papua berhasil dilumpuhkan. Hal ini membuat kekuatan KKB Papua makin melemah. Terbaru, sebuah video viral memperlihatkan detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan komplotan KKB di sebuah jalur jalan tikus. Pertemuan tak terduga itu nyaris menjadi ajang baku tembak yang paling mengerikan di tanah Papua. Sebab kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadap-hadapan. Namun keberuntungan lebih memihak pada TNI Polri. Hal itu selain karena kehebatan aparat yang dibanggakan NKRI, tetapi juga atas campur tangan Sang Ilahi. Kisah ini amat menyentuh, sehingga seketika video itu pun menjadi viral di jagat maya. Bahwa sebelum berpapasan dengan para pengacau bersenjata tersebut, aparat TNI telah tergerak hatinya untuk mencari air wudhu guna menunaikan sholat maghrib di tengah hutan. Maklum, saat itu hari hampir gelap, dan telah tiba waktunya bagi umat muslim untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika para prajurit TNI itu beralih jalan menuju sungai untuk mengambil air wudhu, tak lama berselang datanglah pasukan KKB yang juga melewati rute yang sama. Komplotan KKB itu bukan sejalan dengan prajurit TNI yang sedang menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Tetapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu alur belokan yang dilalui prajurit TNI menuju sungai. Saat itu, tak satu anggota KKB pun yang mendeteksi kehadiran prajurit TNI yang sedang melewati jalan tikus tersebut. Jejak TNI itu praktis tak diketahui sama sekali. Sementara sebelumnya, sejumlah pemuda yang menemani prajurit TNI melewati jalan tikus itu, sempat mewanti-wanti tentang kemungkinan komplotan KKB melewati jalan tikus tersebut.